Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap semangat mengikuti sesi ini. Nah, selamat datang kami sampaikan kepada yang baru bergabung. Kali ini kita akan mengulas lagi terkait hal yang mengenai mengelola keuangan keluarga. Bapak Ibu masih ingat? Bagaimana cara menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran? Masih ingat? Kalau begitu mari kita buka saja bagi yang punya buku pintar. Nah, Bapak Ibu bisa buka halaman 48. Pak Ibu sekalian bisa lihat di modul atau tampilan di layar sebelah saya. Nah, Bapak Ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pendapatan seimbang dengan pengeluaran. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil mengelola keuangan. Kemudian hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Tentukan mana yang kita butuhkan dan mana yang itu hanya keinginan kita. Sudah? Kemudian buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang akan kita keluarkan dan rencana perkiraan pendapatan yang akan kita dapat selama 1 bulan ini. Utamakan kebutuhan. Ingat, utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Oke, seringkali beberapa anggota keluarga kita perlu secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau sudah ada masalah seperti itu, bicarakan dengan pasangan Bapak Ibu semua, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda dulu. Yang terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Dan gunakan sistem amplop atau sistem catatan kas harian. Nah, kalau Bapak Ibu semua penghasilannya adalah bulanan, maka gunakan sistem amplop seperti yang sudah dijelaskan dalam pertemuan tadi, atau gunakan sistem catatan kas harian jika pendapatan kita bukan bulanan atau tidak tetap. Itu gunakan catatan kas harian. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting dalam mengelola keuangan keluarga. Yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Bedakan pengeluaran untuk kebutuhan atau untuk keinginan. Nah, kurangi atau tunda atau batalkan keinginan. Yang ketiga, sepakati bersama anggota keluarga untuk menyusun anggaran. Yang keempat, kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Bapak Ibu perlu diingat bahwa kebutuhan harus segera dipenuhi, sedangkan keinginan bisa ditunda. Mari Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkannya di rumah agar yang disampaikan tadi bisa ada manfaatnya untuk kita. Nah, untuk latihannya Bapak Ibu sekalian bisa buka halaman 9 pada buku pintar jenengan semua sampai halaman 12. Nah, di situ ada sumber pendapatan, ada jumlah, ada frekuensi dalam sebulan, ada total per bulan. Nah, misalkan jenengan semua satu hari kerja misalnya itu mendapat 100.000. Nah, tulis dulu di sini pendapatan gaji, misalkan gaji di sumber pendapatan, dan 100.000 di kolom jumlah,
dan frekuensi dalam sebulan. Nah, misalkan Bapak Ibu semua ada 26 kali dalam satu bulan, gajiannya 26 kali dalam satu bulan, itu ditulis 26 kali. Kemudian jumlah dan frekuensi dikalikan, nanti ditulis dalam kolom yang kanannya, total per bulan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu pendapatannya 100.000 dikali 24 hari, nah maka total per bulan adalah 2.400.000. Nah, bisa dipahami. Kemudian langsung dilanjutkan pendapatan apa saja. Itu caranya sama dengan yang tadi. Sumber pendapatan ditulis di situ, jumlahnya berapa, frekuensinya berapa kali dalam satu bulan, totalnya berapa. Nah, kemudian yang bawahnya ada pengeluaran. Itu cara pengisiannya sama dengan yang di atas. Di sini pengeluarannya apa saja ditulis, misalnya butuhnya itu berapa rupiah, kemudian berapa kali, totalnya berapa ditulis di sini. Nah, nanti ketemu total pengeluarannya berapa. Nah, kalau sudah dihitung atau ditulis di situ di kolom sumber pendapatan yang atas dan pengeluaran yang bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jumlah pendapatan dan pengeluaran sudah seimbang? Itu ditulis di situ halaman 10. Jika belum seimbang, pengeluaran apa sajakah yang merupakan keinginan? Nah, di situ diberi tanda yang keinginan, yang ini dan seterusnya. Misalkan sepatu anak belum begitu cukup dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu diberi tanda saja atau disebutkan di sini apa saja. Kemudian apakah keinginan itu bisa dikurangi atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Kalau bisa dibatalkan langsung dicoret saja, dan nanti hasil coret-coret dan seterusnya itu dipindah ke halaman 11. Nah, anggaran bulanannya ketemunya berapa, pengeluarannya ketemu berapa. Nah, kalau sudah, kemudian halaman 12 tetap pada buku pintar ini, itu tulis seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari di catatan kas harian. Dan cek kebutuhan apa saja yang sudah atau belum dipenuhi berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Nah, kebutuhannya apa saja yang sudah dipenuhi, yang belum yang mana, itu ditulis di sini. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian pernah berhutang? Saya rasa hampir semua dari kita pernah berhutang. Untuk itu, untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan di sesi berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara cermat meminjam dan menabung. Bagi Bapak Ibu yang punya buku ini, tetap dibawa, jangan sampai lupa, karena ini juga kita butuhkan dalam pembelajaran kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang tetap semangat bergabung. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan untuk komentar di bawah ini. Demikian dari saya. Akhirul qouli hadza wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.